Sekarang kayaknya lu udah jarang cuap-cuap tuh mengkritik pemerintah. Apa karena lu ada di bagian dalamnya juga? Ngapain sih? Pada akhirnya kan sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat buat orang banyak. Ikut gua deh pulang ke kampung. Kayak orang tuh belum tentu ada yang bisa makan 3 kali sehari. Apa sih megang handphone mulu? Jadi perencananya kan hari ini kita kayak biasa podcast, kita undang teman. Iya, ini kosong nih. Kosong. Gua baru ya? confirm ternyata si bintang tamu ini dia harus terbang keluar kota. Ada panggilan yang mendadak, orang ring 1 biasa. Asik. Penasaran gue siapa sih bintang Tapi tamunya? nanti dia tetap akan datang. Of course. Kita next episode tetap dia pasti datang. Oke. Jadi sekarang Jadi kita mau ngobrol apa nih? gimana kalau kita manggil produser kita? Produser kita. Kesini. Ya, jadi bintang tamu. Enggak. Terus? Yang jadi bintang tamu adalah Tia. Jadi Pindah. gua duduk sini. Iya, pindah dong. Ini kan Ini nggak ada geser briefing dong. loh. Dan nggak apa-apa. Kita kan emang podcast happy ya nggak sih? Aduh, seru nih teman-teman ya. Ini dia produser kita. Gue di sini banget nih. Coba dipakai, dideketin mic-nya biar nggak Ini dia saat yang gue tunggu-tunggu. asik. Ternyata sensasinya beda ya. Oke, coba lo Gimana ya? adjusting dulu posisi kamera, gimana kamera aman? Aman mas. Siap. Oke, cool. Ternyata Mic lu deketin. ternyata Nah. adrenalinnya beda. Oke. Oke. Nih gue dijebak di podcast sendiri nih. Jadi gini ya, kemarin Ya. kan kita tuh udah episode 1 udah rilis kan. Nah, kayak banyak banget nih teman-teman dari Palembang tuh yang penasaran. Asli. Jadi yang dari Penisirin. daerah tuh wondering ini nih Tiar tuh siapa sih? Palembang Iya. banget gitu. Nah ini kebetulan momennya pas. Palembang Ya kan? nian. Palembang nian. Lo tuh juga ada Palembangnya kan? Betul, betul. Hei, Anda jangan lirik-lirik saya. Palembang apa kok? Ujung kali. Lahat, Cok. Oh, orang Lahat berarti. Lahat. Nah, ini nih seru nih. Orang Palembang diinterview sama orang Lahat. Lahat. Lahat tuh jadi bukan Palembang. Kabupatennya. Sumatera Selatan. Oke. Masih agak jauh lah. Gitu. Oke. Satu rumpun. Masih Bahasanya sama nggak? agak beda ya. Agak beda. Oh, tapi OO juga. Agak beda. Oh, Beda nggak lagi. Kalau Lahat tuh Kalau Palembang kan O. Iya, dia agak ke Melayu-Melayu. Melayu-melayu dikit. Pempek juga sama. Sama itu. Oh, makanan sama sih ya. Jelas. Sungai Lematang gitu-gitu. Sungai Lematang. Sungai Lematang, Cok. Nggak tahu ya lo. Sungai Lematang, Coba jembatan kita- Wah, gantung. gagal Wah, sih, nggak ini jadi orang Lahat yang orang nonton Palembang. ini shout out nanti di komen ya. Nah, udah. Ini enough soal gue nih. Oke. Kita jangan bias gara-gara dia nih. Dia pinter loh, belok-belok itu Dibelokin pinter ya. loh. Pinter dia. Oke, Tiar Wilsha ya kan. Yo. Di episode 1 gue sudah tonton, mungkin teman-teman juga udah pada nonton. Nggak episode 1 doang dong. Iya, episode 1 Semua dan episode harusnya. ya, episode 1 dan 2 itu nggak mempresentasikan lu tuh siapa. Nah, sekarang it's your time. Tiar itu siapa sih? Oke, 1 menit 30 detik ya. Yes. Oke. Durasi guys. 3, 2, 1, go. Jadi ya gue Tiar. Nama gue Tiar. Apa Apaan sih? sih? Ya Apaan sih? ampun. Jadi kenapa kemarin seperti yang gue pernah bahas kan sama Arini, Oke. gue pengen bikin podcast. Oke. Terus gue harus ngangkat daerah asal gue. Karena Ini Personal berat ya, personal ya. iya, Oke. karena menurut gue Palembang ini potensinya luar biasa, tapi masih belum terlalu banyak orang-orang Palembang atau sosok-sosok Palembang yang mau mengangkat Palembang di level nasional. Ya kan paling kalian taunya pempek doang kan. Pempek. Pempek, Sungai Musi. Nah. Ampera gitu-gitu. Jauh dari itu sebenarnya Palembang itu harusnya
kan kalau secara geografis itu Palembang itu harusnya Sumsel maksud gua. Sumsel itu provinsi kedua terbesar di Sumatera setelah Sumatera Utara. Ya, betul. Jadi termasuk kota besar. Benar. Jadi top of mind orang ketika orang ngomong Sumatera itu Medan, Palembang harusnya. Nah, nyatanya berarti di sini lu adalah anak daerah yang pengen Anak mengangkat daerah, Palembang. ngangkat Iya. Palembang dan Daerah gue sendiri gitu iya, istilahnya. dan mengundang, kita harus angkat nih apresiasi buat teman-teman dan sosok-sosok yang berasal dari Palembang yang merantau ke Jakarta itu yang contoh, lo tau nggak kayak sosok Helmi Yahya misalnya, Iya, benar. itu orang Palembang. Palembang. Banget. Palembang. Banyak juga orang-orang yang di posisi strategis di pemerintahan itu orang asli Palembang, beberapa menteri dan lain-lain, tapi betul. orang taunya secara nasional Nasional aja. aja, Iya. Nah, gua mau reminder dan ngajak orang-orang Palembang ini, ayo dong kita giatkan lagi, maksudnya bangkit biar lagi. lebih dikenal Iya. gitu. Palembang pride Palembang banget ini ya. pride Wong Kito Galo. Apa tuh artinya? Itu dia. Wong Kito Galo itu biasanya ya maksudnya kayak kita slogan. bersaudara, slogannya Palembang gitu. Kita ini orang Palembang kita semua, orang Palembang gitu. semua. Galo tuh apa berarti Galo? Semua. Oh, Galo semua. tuh semua. Jadi kalau misalkan kita ketemu sesama orang Palembang, Sumatera Selatan, itu slogannya ya Wong Kito Galo. Jadi walaupun misalkan gue dari Lahat, misalkan dari Prabu Muli, Betul. mungkin Lampung, suka diplesetin Wong Kito Gilo. ya. Nggak, Tapi itu rata-rata orang Palembang yang istilah kasarnya merantau tuh struggling. ya. Yes. Struggling tuh gimana sih? Itu juga. Bener-bener kita ya. Nih, gua mau agak ngangkat dikit ya. Dulu kalau orang dengar dari mana Palembang, terkenalnya itu Palembang tuh kriminal. Kalian pernah dengar nggak? Masa sih? Wah, orang Palembang tuh kriminal, premanisme. Yang terkenal secara nasional itu, Rin. Itu tuh. Padahal nih kita ngomong-ngomong tidak semua hal tersebut yang disebutkan sama Tiar itu dari Palembang loh. Betul. Lu Tapi kita maksudnya ya dicapnya seperti itu, padahal tidak. We're good. ya gua aja orang Palembang, gua kriminal orang orang. Lahat. Apalagi Lahat loh. Dulu kan lo tahu sendiri Lahat. Kriminal. Lahat itu wow, keras Pak. Itu Kriminal tuh gara-gara tempernya kah? Jadi dulu sempat ada program TV kriminal. Kalau Gua tahu lo, lagi. kalau lo nonton siang-siang, Iya. itu rata-rata sumber beritanya dari pencurian, pembobolan, itu kasusnya dari Palembang. Oh gitu. Pemerkosaan, pembunuhan anak, You name it. you name it, lo mau kasus apa aja, pelakunya dari mana? Palembang. Padahal enggak. Dan karena emang kan orang Palembang kayak, gue kan ngomongnya kayak tinggi kan, kayak ngajak berantem terus gitu. Nah, jadi orang tuh kalau orang di Jawa, Jakarta ketemu orang Palembang tuh kayak, lo ngomong pelan aja dong, santai aja. Iya, Kayak santai ngajak aja. berantem. Padahal itu emang intonasinya kita gitu loh. Ya. Emang budayanya juga Budaya. kayak gitu. Karena kan kita orang di Palembang tuh kan tajir, rumah kita gede-gede gitu. Asik. Jadi kalau manggil orang tuh nggak bisa. Enggak. Rumah saya kecil. Rumah saya kecil, nanti nonton orang pajak loh. Nggak, itu bercanda. Ya, oke. Terus. Oke, Tiar, lo berarti let's say Palembang asli lah istilahnya. Palembang asli nian, Asli Nian banget. ya. asli. Oke, sebelum gua pindah pertanyaan, ini kita getting personal into daerah ya. Sumsel, balik lagi ke Ya. Sumsel. Apa sih yang pengen lo angkat dari Palembang sebenarnya? Nah, balik ke Palembang ya. Sebenarnya sebagai orang Palembang, gua melihat potensi yang pertama tuh anak mudanya tuh sebenarnya gila dalam artian potensinya luar biasa. Benar. Yang kedua sumber daya di Sumsel itu ya you name it, lo tahu kan, segala macam sumber daya alam ya, itu subur ada, di sana. ada. Lo mau dari tanah, mau dari pohonnya banyak lah. Nah, terus kemudian kalau gue lihat secara nasional ini ya Palembang tuh nggak terlalu dilirik secara nasional. Betul. Kenapa sih trouble-nya menurut kacamata lu pribadi tuh ada? Ada pandangan sendiri nggak menurut lu pribadi ya? Ya Kenapa sih Palembang ini tidak menjadi sebuah primadona gitu?
Padahal potensinya gede. Yes. Ya, Atau misalnya ada nggak sih yang spesifik gitu yang cuma ada di Palembang nih, lo nggak bakal lu nggak bakal ketemuin di mana-mana. Ya itu, menurut gua harus diekspos lagi kayak tempat wisatanya. Di sana ada Pulau Kemaro. Terus di sana Pulau Kemaro. Iya. Jadi lo dari jembatan Ampera lo nyebrang, lo kayak ke pulau gitu. Naik kapal kecil gitu. Di situ ada kuil gitu. Itu bisa diekspos. Terus kayak perkebunan mungkin di Pagar Alam, itu bisa diekspos. Kebun tehnya Pagar Alam, you have to go there. Itu mungkin nggak sih gara-gara juga infrastrukturnya juga kurang mendukung gitu. Itu. Tapi sekarang udah bagus loh. Udah bagus. Jadi sekarang kita kalau ke Palembang itu via darat itu udah cepet banget. Ada tol. Itu nggak diangkat sebenarnya. Yang gitu-gitu. Iya. Jalannya sudah mulai bagus. Jalannya udah oke. Infrastruktur ke daerah sudah bagus. Tapi nih balik lagi nih ke media-media nasional ya. Please do your magic gitu. Palembang itu memiliki potensi yang besar. Dan tarian-tarian segala macam itu harus lebih diekspos lagi sih. Bener. Oh, even sampai dia punya tarian-tarian. Punya tari-tari segala macam. Banyak. Bahkan setiap daerah itu memiliki tarian dan baju adat istiadat yang berbeda. Ya. Oh, gue bahkan nggak tahu baju adatnya Palembang. Kita nggak usah jauh-jauh. Banyak. Pempek aja. Berapa macam? Banyak banget. Oh gitu. Turunan dari pempek itu ada tekwan, model, lenggang, burgo. Tekwan tuh bukannya dari Malaysia? Palembang. Hey. Udah batik gua. Dibilang dari Malaysia. Ada mie celor. Menurut gua lebih dari 20 kuliner Palembang itu original. Benar. You have to try. Nah itu maksudnya emang harus dibawa sih, diangkat Palembang ini. Iya benar. Karena benar. Jadi kulinernya bagus. Ini kita ini dari sudut pandang gue sendiri ya. Ini gue bukan hanya ke dia tapi dari gue yang perspektif gue, dan gue pernah bikin liputan di sana. Adat istiadatnya bagus. SDM-nya standarnya orang Melayu lah, gitu kan. Maksudnya ya welcome segala macam. Makanannya bervariasi. Wisatanya banyak yang bisa diangkat harusnya. Iya. Tapi gitu. Memang nggak ke expose secara nasional. Kemudian sumber daya alamnya, itu gede banget. Nah, maksud gue dari 5 faktor ini kenapa sih media nasional tuh nggak ngangkat? Ya itu maksudnya emang harus diekspos lebih lagi. Terutama Sumsel itu terkenal hasil alamnya. Hasil alamnya kayak mungkin ada batu bara, kelapa sawit, perkebunan karet, banyak minyak. Loh berarti harusnya kaya dong dari. Kaya. Should be. Nah, quote-nya. Tapi kenapa yang menikmati itu malah Jawa lagi. Hey. Oke. Ingat. Nah, ini karena tadi udah mulai menyerempet nih, ya kan. Palembang. Bukan Palembang, karir politik. Ya. Karir politik. Ya. Tabu nggak lu ngebahas ini? Enggak sih. Oke. Hari ini lu sebagai best friend-nya Tiar, you know all about karir politiknya dia. Sebenarnya nggak tahu banget sih. Oke. Makanya kita coba ya. On surface. Kita coba aja. Kita coba aja ya. Gimana sih Yar jadinya? Gue tuh pernah di-share. Gue pernah di-share sama dia tuh. Dia langsung nembak loh. Gimana sih Yar? Langsung gitu loh. Karena gue pernah di-share sama dia tuh kayak foto-foto lo tuh udah ada. Udah ready. Udah cetak ya. Udah cetak, udah tayang, woy. Baliho udah ada. Udah, tapi oh my God. Tapi emang kayak udah sampai sana. Udah, tapi cuma mukanya aja. Maksudnya belum ada kayak ini siapa sih? Maksudnya ini siapa, getting calon apa-apa gitu enggak ada. Muter keliling gitu belum. Oke. Tapi itu udah ada gitu ininya. Nah, tapi sedangkan kalau ditanya, jadi lo mau maju atau enggak gitu, nggak pernah jawab. Mungkin di podcast ini bisa dibuka sedikit aja ya. Boleh. Ya jadi since gue tuh emang tertarik politik, mungkin kalau teman-teman lama itu dari SMA dan kuliah itu udah tahu banget. Gue tuh netizen banget dulu. Netizen yang setiap kebijakan pemerintah gue tuh pasti bacot di Twitter, di media. Gokil. Karena emang gue lahir dari keluarga yang berbau politik juga. Jadi ada keresahan itu kayaknya turun tuh tengahnya.
Dinasti politik juga nih kayaknya Enggak nih. dong. Looks like, tapi kayaknya ya semoga berbeda. Iya. Tapi sebenarnya ya udah lanjut dulu. Oke. Dari situ, dari politik itu gua ketemu emang sama teman-teman yang emang di politik juga. Dari tadi juga, dari basket awalnya. Dari basket. Dari basket dan Siapa? dari pertemanan aja maksudnya. Oh, Zola. Ya nanti. Iya. Nah, Terus sebenarnya tadi gua mau balik lagi ya, mau nekanin ya. Sampai SMA dan kuliah tuh akademik gua nggak terlalu cemerlang tuh. Jadi gua lebih banyak nongkrong, lebih banyak main, lebih banyak bergaul gitu loh. bergaul, hangout, maksudnya mencari Maksudnya relasi gua nggak juga ya. membenarkan juga ya anak-anak untuk lo kuliah biasa aja atau akademik biasa aja, tapi gua mau buktiin juga, gua mau ngomong di sini kalau ya gua yang akademiknya biasa aja, akhirnya gua bisa juga nih reach ke teman-teman yang levelnya itu dari ring 1 udah sampai usaha gua segala macam bisnis gua tuh emang ketemu sama orang-orang itu lewat pertemanan, pergaulan tadi, lewat olahraga tadi, basket. Ternyata basket tuh nggak Tapi basket balik doang. lagi nih teman-teman yang nonton ini, akademik Akademik penting, tapi jangan putus asa maksudnya. Tapi ya kalian tetap harus bergaul juga, berteman dengan siapapun gitu. Tapi mungkin apa gara-gara itu? Maksudnya gara-gara kayak akademik, maksudnya kayak lo bilang ceritakan tadi kan akademik lo nggak begitu bagus, tapi karena lo bisa berteman dan lain-lain, akhirnya lo juga nyambung ke karir politik lo. Betul. Apa gara-gara itu juga jadi kebijakan-kebijakan yang dibikin agak-agak maksud gue. Oke. Gua mungkin nanti gua jawab di belakang. Oke, langsung aja. Terus Nggak apa-apa. ketemu Langsung jawab. lah. Udah banyak tuh dukungan-dukungan dari teman-teman. Lo ngapain sih kayak bacot di Twitter misalnya, ngepost di Instagram doang. Lo turun dong langsung, lo berani berbuat dong, di challenge. Oke. Itu dari kuliah sebenarnya. Oke. Tapi kan gua masih meraba-raba tuh pada saat itu. Oke. Tapi emang kuliah itu kan biasanya udah disisipin ya, maksudnya kayak di BEM-nya dan lain-lainnya Iya, gitu tapi kan. gua nggak aktif tuh, yang demo-demo gua nggak aktif. Oke. Berarti lu sudah mulai terjun. Sampailah yang makin ini gua jodoh dari Tuhan, qadarullahnya menikah sama keluarga politik juga. Oh. Jadi menikah sama keluarga yang memang Gue pura-pura nggak tahu sih. politik cuma banget. Biar dia let it flow Iya, aja. jadi ketemu nih keluarga gua udah ada bau-baunya, bukan dibau-bauin lagi, udah makin dikentelin. Dikentelin. Jadi otak gua udah Berbau ke arah sana. sometimes gua harus berbuat buat orang banyak, terutama orang Palembang, orang Sumsel. Maksudnya ngapain sih? Pada akhirnya kan sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat buat orang banyak. Asik. Setuju sih. Berarti lu kalau gue bisa lihat dinasti politik itu balik lagi ke pribadinya sendiri. Ke pribadi masing-masing. Oke. Jadi balik lagi gua kira kalau cuman buat memperkaya diri, kayak gua makan sama anak bini mungkin cukup, tapi sedih Rin. Ini gua serius, sedih. Nah, ini. Oke. Kalau kalian ikut gua deh pulang ke kampung. Kayak orang tuh belum tentu ada yang bisa makan 3 kali sehari. Yes. Ini gua nggak sih. ini ya. Yes. Tapi kan dapat bansos. Bansos kadang Kemana tuh bansosnya? nggak tepat sasaran. Ini gue berani bilang gitu. Terus kemudian mungkin lo nggak ngalamin di daerah itu orang untuk sekolah ngelewatin jembatan putus, Ya. belum tentu. Terus dia jalan kaki, sepatunya udah mungkin ada yang pakai sepatu. Sekolahnya itu lantainya masih tanah, Iya. atapnya itu kadang ada yang kebuka. Yes. Nah, menurut gua gimana sih? Kan gua nih nggak banyak duit ya. Maksudnya kalau gua kaya raya mungkin gua sumbang-sumbang aja nih, maksud gua gitu. Asik. How noble he is. Ya gimana sih cara lo berbuat untuk orang-orang yang Siap. bisa makan, bisa sekolah. Sebenarnya kan nanti deh yang ngomong ke wisata tadi. Makan sama pendidikan dulu deh, maksud sama kesehatan. Berarti dari sini lu itu alasannya untuk masuk ke dunia politik itu lu pengen bener-bener pure memperbaiki daerah lu. Berarti Iya, memperbaiki dan mengangkat si daerah kita tadi ke mengangkat dalam artian tuh mengangkat perekonomian ya. ekonomi dan tadi Ya, sumber daya manusianya juga. kayak ngapain sih kita di nasional bisa bergaul sama misalnya sekelas menteri, misalnya sekelas kita punya akses ke orang-orang DPR segala macam. Tapi Ya tapi daerah kita tertinggal maksudnya. Betul. Cuman lo nikmatin sendiri ya buat apa maksudnya? Itu yang kerennya. Kayak Benar gitu. sih. Keren. Jadi kita harus berbuat. Ini bukan
bukan membranding diri ya, tapi ini curhatannya dia terkait dengan daerahnya. Terkait daerah. Terutama gua nggak bilang Palembang kota doang ya, terutama kabupaten-kabupaten yang lain. Banyak men. Kayak gua kan kabupaten dari Ogan Ilir, terus ada Ogan Komering Ulu gitu loh maksudnya. Betul. Itu kalau lo lihat ya miris menurut gua. Yang seharusnya Tidak terperhatikan. Betul, yang seharusnya pendapatan dari daerah tersebut seharusnya bisa membangun ekonomi daerah. Harusnya sudah dilakukan. Harusnya. Tapi mungkin harus ada adjustment lagi. Adjustment. Menurut lu untuk daerah Palembang sendiri perlu seseorang yang ngedobrak nih gitu. Menurut lu gimana? Itu. Kan kadang-kadang kan sebuah rutinitas yang dilakukan terus-menerus, kemudian outputnya adalah stagnan atau bahkan turun, kan berarti lu harus melakukan sesuatu yang berbeda. Iya, betul. Yes. Nah, berarti seorang person ini lu, ya amin, alhamdulillah, misalkan lu lah, misalkan, let's say, gua nggak tahu siapapun, atau lu ke depannya mau kayak gimana, 5-6 tahun lagi, let's say, kalau takdirnya ada. benar, misalkan lu maju, jebret lu kepilih, lu yakin nggak dengan diri lu bahwa I'm be the one yang bakal ngedobrak ini semua? Nah, menurut gua dalam banget ya. Iya, Jadi serius banget nih. Gua tuh merinding loh kalau bahas politik. Maaf ya guys. Enggak, tapi ini gue jujur karena gue sering keliling Palembang, jadi beberapa sering gue bikin program itu. Jadi gue tahu keadaan daerahnya itu. Maksud gua harus clear dulu ya. Maksud gua harus clear ketika orang terjun ke politik, ketika orang memutuskan untuk dirinya mengorbankan semua jiwa raganya untuk masyarakat, untuk rakyat. Main tujuan utamanya apa? Ya. Kalau dia untuk berbisnis, untuk memperkaya diri, Itu jangan dulu. gua rasa Gak nggak bakal ada imbas apa-apa. Asik. Tapi kan semua politikus pasti ini kata-kata yang common banget, yang semua orang ngeklaim gua hadir buat rakyat segala macam. Benar. Nah, tapi rata-rata apakah mereka mengeksekusi itu dengan baik? Maksud gua eksekusinya. Kalau program lo bisa dibikin sama tim sukses segala macam itu mah gampang. Tapi yang mau turun. Betul. Maksudnya gua salut juga pemerintah kita yang 10 tahun terakhir. Enggak, maksud gua Terus kenapa ini gua harus memuji Pak Jokowi ya, karena setelah Pak Jokowi itu hampir seluruh politikus jadinya belusukan, perhatiin gak lo? Jadi lebih terjun masuk ke gorong-gorong. Dulu mana ada. Tapi kadang-kadang mereka ngelakuin itu kan cuma buat PR doang. Oke, setuju. Tapi setidaknya minimal ada beberapa persen itu mereka ngelihat langsung dan ngerasain. Tadinya nggak ada. Nggak ada. Yes. Ya, Nah, tapi lu bener juga sih. Ya kalau lo datang ke daerah udah disiapin nama protokol, udah dirapihin, jalanan udah diaspal dulu. Ya apa lo nggak ngelihat bobrok-bobroknya? Nah kan gue berasal dari orang yang nggak punya nih, maksudnya nggak tajir-tajir banget, bukan konglomerat gede. Nah harusnya karena gue emang bisa ngerasain itu, nah harusnya sih. Tapi ini gue ngeklaim gue belum ada ini ya, maksudnya. Enggak. Ini kita sense ini politik kita aja sense ya. of politik dan kemudian kan balik lagi tujuan goals lu kan ingin mengangkat daerah. Ngangkat daerah Palembang itu. Betul. Oke. Gitu. Udah berat banget Tapi ya. sekarang kayaknya lu udah jarang cuap-cuap tuh mengkritik pemerintah. jarang. Apa karena lu ada di bagian dalamnya juga? Apa? Jadi gini. Jadi setelah balik lagi, setelah gua kuliah dan gua berbisnis dan gua kan ya gua declare aja, gua kan termasuk salah satu tim dari salah satu menteri di kabinet ya. Yang di kabinet Pak Jokowi. Terus gua juga memiliki kedekatan sama beberapa ya misalnya kabinet dan beberapa teman gua udah nyemplung duluan nih. Jadi gua sangat akrab sama beberapa kepala daerah sekarang. Kayak beberapa gubernur, bupati itu udah angkatan gua semua tuh. Jadi ada di fase sekarang gua mau kontak teman gua tuh udah lewat PA-nya. Asik. Nggak, maksudnya kayak ya udah nanti diatur waktunya gitu. Nah, Lu jangan ya. mudah-mudahan coba. Gua jarang cuap-cuap itu karena gua jarang di sosmed, tapi gua langsung ke pribadi kadang. Karena kan gua pembisik, jadinya pembisik. Tapi memang nggak semua, ini gua buka aja di sini, nggak semua suara rakyat pada akhirnya bisa dieksekusi karena memang ternyata punya kepentingan yang lebih politik penting. itu kepentingannya sangat complicated tadi. Complicatednya ke orang atau ke Ya jujur rakyat? terhadap partai,
terhadap atasan atau terhadap Banyak ya? banyak. Jadi kadang program lo oke pun Belum belum tentu. Apalagi lo jangan terlalu banyak protes deh sama anggota legislatif karena mereka nggak bisa nentuin keputusan sendiri. Mereka harus grup. Betul. Beda sama eksekutif. Makanya tadi cita-cita Betul. gue pengen majuin daerah ya mungkin dari step-step yang Betul. misal dari kepala daerah gitu contohnya. Ya. Apalagi berkaitan dengan quorum ya, itu Iya. tuh berat banget itu. Itu maksudnya. Jadi ya Ya kita lihat. ini kisi-kisi ya buat teman-teman yang mungkin cuma melihat by on framing orang gitu. Nah ini di balik layar itu seperti ini loh, Iya. gitu. Oke, lanjut. Apa ya? Gue mau nanya lo. apa? Fufu Fafa tadi. Iya boleh, nggak apa-apa dong, Iya, nggak apa-apa Fufu dong, Fafa. nggak apa-apa dong. Fufu Fafa menurut gue sih. Gua gini, biar nanti nggak blunder juga. Iya. Gua hanya sebagai warga negara yang ingin mempertanyakan, Mm-mm. kok rame banget sih nih Fufu Fafa ini gitu. Iya. Nah, menurut lo gimana? Menurut gue ya itu ya. Emang terkadang siapapun tuh kadang harus hati-hati terhadap jejak Digital. Itu tahun berapa Digital. sih? Fufu Fafa itu? Fufu Kayak Fafa. udah lama Belum, deh udah sebenarnya. lama. Jadi yang gue lihat itu seperti istilah kasarnya akun udah lama. Udah lama. Iya, udah lama banget Vokal banget Iya. gitu. Vokalnya cuma kan vokalnya masih bias. Iya. Nah, seperti itu. Dan nggak Gua- taunya dia malah Iya. jeng gitu. Tapi bukannya itu adalah salah satu kebebasan berekspresi? Betul. Yes. Tapi kan ketika itu memang menyerang orang secara personal, Personal. apalagi sudah bahas misalnya personal secara Sabar. Maksudnya gak usah menggebu-gebu banget. oh, secara personal dan Iya. secara misalnya ngebahas kelamin orang, ngebahas rumah tangga orang. Rumah itu tangga, kan sudah- benar itu udah masuk udah, ke privacy ya. Iya, apalagi gosipnya, santer gosipnya itu akun Fufu Fafa ini dimiliki oleh orang yang sekarang terafiliasi atau ada hubungan dekat sama pemerintahan atau lagi akan menjabat. Nah, menurut gua pribadi, gua sudah dengar banyak gosipnya dari teman-teman Ring 1 Ais, dan gila ring 1 Pak. gua nggak bisa ngomong di sini itu akun siapa karena gue juga nggak tahu kebenarannya. Tapi menurut gua gampang aja. Yang punya wewenang di sini ini harusnya Kominfo. Kominfo yang harusnya mengstate ya either Ini itu siapa? emang Gitu. Ini siapa gitu. iya, either itu emang dia mau buka atau enggak. Itu ya kan yang tertinggi Kominfo. Jadi masyarakat harusnya ngacunya ke Kominfo aja. Oke. Maksud gua ya percuma abaikan kalau ada pakar telematika, pakar apa cuap-cuap di forum Iya, apa maksud gua. Betul. Karena yang tahu kebenarannya gue yakin sebenarnya kalau mau tahu gampang aja. Kayak Bareskrim, ada cyber, tinggal cari yang ngomong siapa. Tapi Kominfo. apakah mereka bisa melakukan wewenang mereka? Nah, itu ya kita kan itu balik lagi. pilihannya di situ. Jadi menurut gua apapun itu, punya siapapun itu, gua sih sangat memaklumi karena kan ya masa lalu ya, ini maksudnya Iya, Masa lalu. cuit-cuitan kita 10 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin udah ngasal aja. Iya, kayak lu ngeliat foto lu 10-15 tahun lalu masih main layangan gitu, kemudian lu udah jadi Bener. CEO kan. Iya, tapi Ya, pelajarannya itu. adalah Yes. maksudnya ya kita hati-hati. Hati-hati karena lu kedepannya nggak tahu akan Nggak seperti tahu. apa. Iya. gitu. Itulah makanya gue juga harus hati-hati sama nih podcast. Siapa tahu tadi gue 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi diangkat lagi nih podcast. mateng. Ya nggak apa-apa nggak sih? Kan Iya. kayak kita kan juga selalu berkembang, ya nggak sih? Tapi yang gue bingung tuh dari si topiknya Fufu Fafa itu tuh emang sepenting itukah mengungkap siapa di balik Fufu Fafa? Menurut gue kan politik ini ada teman ada lawan. Jadi ini Nah selalu. sebenarnya itu bukannya jadinya lawannya aja sebenarnya yang apa namanya? Tapi kan kita nggak pernah tahu siapa yang goreng ini tujuannya apa. Ya digoreng. Iya benar. Ini Gue buka aja kan gosipnya itu yang goreng dari pihak oposisi. Maunya Emang ini masih ada oposisi ya? ada PDIP. Oh iya. Ih, Benar. gila, Iya, benar. nyambut bang. Nggak Tapi emang apa-apa. bener sih. Emang bener. Tapi emang benar Nah, posisi. orang-orang Bukannya di mau luar ketemu ya sebentar Iya. lagi. orang-orang di luar menganggap Eh. kalau yang nyerang ini PDIP ini pengen ini gagal dilantik. Ya nggak apa-apa. Ini kan Kenapa gosip. tiba-tiba? Karena kan gosipnya masih
Ya nggak apa-apa dong, gosip. Jangan nunjuk ke gua. Nah, tapi balik lagi, sorry to say, politik ini ternyata nggak ada teman, nggak ada lawan, bro. Bisa jadi yang ngangkat ini juga orang-orang, Malah orang sekitar lu sendiri. ada grup malah. di dalam grup. Ais. Bisa jadi. Tapi kan katanya bad publication is a good publication. Kalau buat di Ya sini maybe, Iya. ngaruh nggak? ngaruh. Ngaruh. Makanya kalau lo perhatiin, nggak semua orang yang menang pilkada, pileg, itu Yang punya sentimen negatif sentimennya nggak selalu positif. ya. Sorry, ya nggak semua. Sentimen-sentimen negatif itu karena dibahas terus, Jadi inget malah Jadi inget. orang-orang. orang milih.